membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Bu bersedia? Iya. Waktunya sekitar 5 sampai 15 menit ya Bu. Baik, saya akan melakukan promosinya ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuangan sampah ya Bu, dan penjelasannya, dampak-dampak dan lainnya. Pembuangan sampah adalah semua zat benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah maupun sisa-sisa proses industri, sedangkan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis ya Bu. Jenis sampah di sini ada dua. Yang pertama, sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yaitu jenis sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti air mineral dan minyak bumi atau dihasilkan dari proses industri. Sedangkan sampah industri, sampah organik merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam. Adapun sumber sampahnya, yang pertama, sampah permukiman, perdagangan, dan perkantoran. Yang kedua, sampah pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, sampah bangunan dan gedung. Yang keempat, sampah khusus. Yang kelima, sampah rumah sakit. Selanjutnya, di sini ada pembagian sampahnya ya Bu, ada dua. Yang pertama ada garbage. Garbage itu sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang sudah membusuk. Yang kedua ada rubis. Rubis itu bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk. Rubis ini ada yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu, dan lain-lainnya. Dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Terhadap kesehatan, pengolahan sampah yang tidak memadai, pembuangan sampah sembarangan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai penyakit. Seperti di luaran sana ya Bu, banyak yang membuang sampah sembarangan, banyak diare-diare, yang terkena diare, panas. Itu karena sampah di mana-mana ya. Yang kedua, cacing pita. Cacing pita yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Misalkan ibu membeli makanan seblak ya Bu, ibu tidak mengetahui kondisi kesehatannya ya Bu, itu akan mengakibatkannya ibu untuk kesehatan ibu. Selanjutnya, minatama. Di Jepang disebabkan karena masyarakat mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi sampah beracun, limbah baterai dan akumulator yang dibuang. Yang kedua ada terhadap lingkungan ya Bu, cairan yang dilepaskan sampah ke saluran dan air tanah. Ada ya Bu, itu di solokan-solokan itu ada sampah, itu mengakibatkan terhadap lingkungan ya Bu. Pembuangan itu mengakibatkan penyakit di mana-mana. Baik Bu, ibu mengerti sampai situ Bu? Dampak dari pembuangan sampah apa ya? Oh, dampak ada. Oh ya. Selanjutnya ada Ibu, dampak negatif dan positif dari pembuangan sampah itu. Dampak negatifnya kerusakan infrastruktur, contohnya kerusakan ke akses jalan ya Bu. Kalau ada di jalan akan mengakibatkan timbulnya kemacetan. Yang kedua, pencemaran lingkungan setempat seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran. Nanti akan ada pencemaran. Yang selanjutnya, pelepasan gas metana yang disebabkan pembusukan sampah organik. Ya
Yang selanjutnya, gangguan sederhana, contohnya debu, bau busuk dari sampah-sampah yang sembarangan itu. Adapun dampak positifnya ya Bu, dampak positifnya itu menjadi lahan perekonomian yang sangat produktif bagi masyarakat sekitar. Banyaknya tumpukan anorganik dari TPA, tempat sampah, telah menimbulkan inisiatif baru dalam sektor ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Nih Bu ya, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah agar sampah ini tidak membahayakan kesehatan Ibu juga ya Bu, maka perlu diperhatikan pembuangannya. Yang pertama, penyimpanannya. Penyimpanan sampah, Ibu, penyimpanan sampah bagaimana Bu? Pada tempatnya Di pojok ya Bu? Ya, betul. Untuk tempat sampah-sampah di tiap rumah isinya cukup 1 meter kubik Bu. Tempat sampah janganlah ditempatkan di dalam rumah atau lainnya, karena gudang makanan bagi tikus-tikus Ibu ya. Kalau banyak tikus itu karena sampah Ibu ya Bu. Nah, selanjutnya yang pertama, sebaiknya tempat sampah terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan ya Bu. Jadi kalau sampah penuh bisa dibersihkan terlebih dahulu ya Bu. Harus ditutup rapat agar tidak ada serangga, ditempatkan di luar rumah ya Bu nantinya. Yang kedua, ada penumpukan sampah. Bagi Ibu, tiap keluarga mengumpulkan sampah dari rumahnya masing-masing untuk dibuat pada tempat tertentu. Adapun pengumpulan sampah di kota-kota dilakukan pemerintah dengan menggunakan truk sampah atau gerobak sampah. Ibu kan suka melihat ya, ada yang bawa sampah-sampah dari jalan ya Bu. Selanjutnya ada pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini ada 8 ya Bu. Ada landfill, sampah yang dibuang pada tanah yang rendah. Ada juga sanitary landfill, sampah yang ditutup kembali dengan tanah. Yang ketiga ada individual incineration, sampah ini dikumpulkan sendiri kemudian dibakar sendiri ya Bu. Yang keempat, incineration, cara ini dikerjakan oleh pemerintah, itu khusus pemerintah aja ya Bu. Yang kelima, pulverization, semua berbagai sampah baik berbagai ataupun giling-giling yang tadi saya dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, composting, dibuat pupuk sebagai penubur tanah pertanian ya Bu. Yang ketujuh, sebagai makanan ternak, sisa-sisa makanan, sayuran, ampas pembuatan dari tahu itu dikasihkan kepada ternak. Yang terakhir, recycling, untuk mengurangi jumlah sampah, maka bagian sampah yang masih dapat dipakai digunakan lagi ya Bu. Selanjutnya, beberapa cara pembuangan sampah secara benar atau tidak benar ya Bu. Ibu harus mendengarkan ini ya Bu, supaya Ibu bisa lebih tahu. Cara membuang sampah yang tidak benar. Yang pertama, membuang sampah sembarangan tak peduli tempat sampah. Yang kedua, membuang sampah di sungai, itu tidak boleh ya Bu. Yang ketiga, meletakkan sampah di pinggir jalan dengan harapan diambil tukang sampah, itu juga tidak baik ya Bu. Yang keempat, mengumpulkan mengoleksi sampah hingga banyak lalu dibakar. Yang kelima, menumpang buang sampah di tempat sampah pribadi orang lain, menggali tanah di tempat sampah yang ada, itu tidak boleh ya Bu, tidak benar. Adapun cara buang sampah yang benar dan baik ya Bu. Yang pertama, memisahkan antara sampah organik, sampah yang basah, dan sampah yang kering ya Bu. Bisa ada 2 tempat sampahnya dan dikasih tanda. Yang kedua, memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya baik milik publik atau umum maupun pribadi. Yang keempat, memberikan sampah yang masih bernilai secara cuma-cuma gratis pada tukang beli atau tukang barang bekas. Yang kelima, sampah basah atau organik bisa dijadikan pupuk oleh sendiri atau diserahkan pada ahlinya.
Yang keenam, jika masalah untuk melakukan apa-apa, kita tinggal membungkus saja sampah yang ada di kantong plastik dan buang tempat sampah yang ada. Jadi Bu, segitu yang saya akan bisa promosikan terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah memahaminya? Sudah. Baik Bu, kan pembuangan sampah pada tempatnya itu kan wajib ya Bu. Jadi Ibu harus bisa menerapkannya ya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Tidak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya dan sudah mendengarkan penjelasan saya. Baik, saya promosinya sudah selesai. Baik Bu, saya akan kembali pulang lagi ya Bu. Assalamualaikum.